Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali di dalam pembahasan seri Menyelidiki Alkitab. Perkenalkan, nama saya David, dan sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kalau di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi masing-masing kami untuk dapat mengikuti pembahasan seri Menyelidiki Alkitab. Kiranya Engkau mau curahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, supaya kami bisa mengerti apa yang akan dibahas, dan juga untuk hamba-Mu di dalam berkata-kata, kiranya Tuhan juga mau sertai supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan ya Bapa, semoga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam bagian yang ke-29. Dan hari ini kita akan membahas contoh bagian 3 dengan judul Perjanjian Lama dan Baru Bermanfaat. Kita mulai dengan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini sudah kita pernah sampaikan dalam pembahasan kita sebelumnya, dan hari ini kita ulangi lagi bahwa segala tulisan, artinya segala tulisan yang ada di dalam Perjanjian Lama dan juga segala tulisan yang ada di dalam Perjanjian Baru itu sama-sama bermanfaat di dalam kehidupan kita. Apakah memang benar bahwa kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru itu sama-sama bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita buktikan. Kita mulai dalam Perjanjian Lama, terdapat di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ayat Alkitab ini mau mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Kita tidak boleh cepat marah ketika kita di dalam pertengkaran, pertikaian. Kita harus mengendalikan diri supaya kita tidak marah. Ayat ini mau mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Oke. Lanjut di dalam Perjanjian Baru, terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, "Janganlah kamu bersungut-sungut." Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh selalu komplain, protes sama Tuhan maupun sesama kita manusia. Mari kita mengganti persungutan kita, komplain kita, protes kita dengan ungkapan syukur. Tuhan mau kita selalu bersyukur dalam segala keadaan di dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun duka. Biarlah kita selalu bersyukur, gantinya kita selalu bersungut-sungut. Selanjutnya, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat ini mau mengajarkan kita bahwa kalau kita mau diberkati, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia, baik itu orang lain maupun diri kita sendiri. Tapi di segala situasi, di segala permasalahan hidup kita, mari kita andalkan Tuhan dan jangan andalkan manusia. Lanjut, di dalam Perjanjian Baru, di 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah.
Ayat ini tentunya mau mengajarkan kita bahwa ketika kita dituduh akan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, maka kita tidak boleh membalas dengan kejahatan ataupun membalas dengan fitnah juga. Tetapi kita harus tetap ramah. Kita harus menjawab orang tersebut dengan baik, dengan ramah. Ya, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Selanjutnya, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, dikatakan jangan mencuri. Sudah jelas, ayat ini mau mengajarkan kita supaya kita tidak mencuri. Di dalam segala hal pada kehidupan kita tidak boleh mencuri. Termasuk juga kita tidak boleh mencuri waktunya Tuhan. Bagaimana kita bisa mencuri waktunya Tuhan? Ya, masing-masing kita diberikan waktu bagi Tuhan. Dan kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan membuang-buang waktu yang Tuhan sudah berikan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bersifat dosa, itu artinya kita sudah mencuri waktunya Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi ayat ini mau menekankan kepada kita, janganlah kita mencuri di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Termasuk kita tidak boleh mencuri waktunya Tuhan. Lanjut, ayat terakhir kita di dalam perjanjian baru, tepatnya di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Secara pribadi ayat ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan saya, karena saya sering kali mengabaikan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan saya. Padahal dikatakan, kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, maka kita tidak akan setia dalam perkara yang besar. Jadi ketika saya mendengarkan firman ini, saya merenungkannya. Dan ketika saya renungkan, ternyata banyak hal, perkara-perkara kecil yang saya belum setia di dalamnya. Contohnya saja masalah kebersihan kamar. Dulu saya menganggap bahwa untuk membersihkan kamar itu bukanlah suatu perkara yang penting. Itu masalah kecil. Tapi ketika saya renungkan, kalau kamar saya sendiri aja saya nggak bisa urus, saya nggak bisa bersihkan, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya, ya kan? Kalau masalah kamar sendiri saja, untuk kebersihannya saja saya tidak jaga, bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan lainnya di dalam kehidupan saya? Contoh lainnya lagi tentang masalah waktu. Dulu saya beranggapan bahwa kalau kita terlambat, itu bukan masalah yang besar, jadi nggak masalah kita terlambat. Tapi ketika saya renungkan, kita pun juga harus setia dalam soal waktu. Ya, kita harus bisa tepat waktu. Kalau soal waktu saja, kita masih belum setia, kita masih sering terlambat, mungkin terlambat ke gereja, atau kita tidak menepati waktu kalau kita janjian sama teman, dan lain-lainnya, ya saya kembali merenungkan bagaimana saya bisa setia dalam perkara yang lain. Ya toh, masalah waktu saja saya belum bisa setia. Jadi benar sekali bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk setia dalam perkara kecil, agar kita dapat setia dalam perkara yang besar. Jadi kita sudah lihat ya contoh-contoh ayat baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang kita bisa lihat manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan termasuk juga di dalam pembentukan karakter kita. Kita membutuhkan yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak berisi didikan, arahan, koreksi yang dapat membentuk karakter kita, yang dapat membentuk tabiat kita, moral kita, ya. Jadi kita harus mempelajari baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Jadi kiranya pembahasan kita pada pagi hari ini bisa membuat kita lebih mengerti lagi bahwa sebagaimana perjanjian baru itu masih berlaku dan memiliki manfaat-manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, demikian juga perjanjian lama itu masih berlaku dan juga memiliki manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam pembentukan karakter kita. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Dan sebelum kita berpisah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai. Dan hari ini kami belajar ya Bapa, bahwa segala tulisan, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun yang ada di dalam perjanjian baru, itu bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam pembentukan karakter kami, di dalam pembentukan moral dan tabiat kami. Tolong ya Bapa, biarlah pembahasan kami pada pagi hari ini bisa Tuhan terangkan kepada kami masing-masing lebih jelas lagi supaya kami lebih memahaminya. Bantu kami ya Tuhan menjadi pelaku firman atas setiap kebenaran yang sudah kami mengerti. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar YouTube, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp Grow yang tertera di slide kita, atau bisa juga menghubungi sosial media Grow, baik di Facebook maupun di Instagram. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan